Akhirnya aku dan istriku menginjakan kaki di Kalimantan, tanah harapan dan impian. Setelah hidup bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan di tanah kelahiranku, Yogyakarta. Amplop ini serahkan pada Pak Marno ya, dia akan mengurus segala keperluan di sana. Ingat, 6 bulan lagi prajabatan di provinsi. Nanti akan ada surat panggilan. Kamu akan berangkat bersama CPNS lainnya. Nanti akan dilepas oleh Pak Bupati. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya akan sampaikan salam buat Pak Marno. Aku kemudian menyimpan amplop dari lelaki setengah baya tersebut ke dalam tas. Aku sisipkan di antara berkas-berkas yang lain yang disatukan dalam plastik khusus untuk menyimpan berkas. Setelah keluar ruangan, beberapa orang lainnya masuk ke ruangan tersebut. Sama seperti diriku, dia adalah CPNS yang ditugaskan ke sekolah masing-masing sebelum nantinya secara resmi dikukuhkan sebagai abdi negara. Aku kemudian segera pergi dari gedung dinas pendidikan, menggunakan tukang ojek menuju penginapan di mana istriku telah menunggu. Setiba di penginapan, aku segera bergegas ke kamar kami yang ada di lantai 2. Istri masih tertidur pula setelah menempuh perjalanan selama 10 jam dari kota. Sebenarnya aku ingin dia tinggal bersama mertuaku di Jawa, menanti hingga aku resmi untuk dilantik sebagai PNS. Namun ia bersikeras takut aku kepincut gadis Kalimantan dan menghilang tanpa kabar katanya. Apalagi omongan tetangga yang mengatakan bahwa tanah Kalimantan penuh hal mistis. Dibumbui cerita tentang banyak orang yang tidak bisa pulang setelah menikah dengan gadis Kalimantan, istriku semakin memaksa untuk ikut. Orang tuaku juga sempat melarang, takut peristiwa yang menimpa Mas Tarto, tetangga kami, juga terjadi padaku. Aku masih teringat peristiwa beberapa tahun lalu. Saat itu Mas Tarto baru sampai di halaman rumah. Ibu dan saudara-saudara yang lain juga berhamburan menyambut Mas Tarto karena mengira ia telah meninggal dunia di tanah perantauan. Sehari setelah kedatangannya, keluarga Mas Tarto langsung mengadakan syukuran atas kepulangannya. Setelah Isa, aku dan para tetangga lainnya turut hadir, sekaligus penasaran dengan cerita Mas Tarto selama bekerja di Kalimantan. Rumah orang tua Mas Tarto yang kecil penuh dengan warga. Kami ingin mendengarkan langsung tentang pengalaman selama di Kalimantan. Apalagi baru sehari tiba di kampung halaman sudah beredar kabar bahwa Mas Tarto seharusnya sudah meninggal, tapi dihidupkan kembali oleh orang sakti. Aku dan Herman sengaja memilih duduk dekat Mas Tarto. Siapa tahu ada informasi tentang lowongan pekerjaan. Bim, kamu lihat nggak di leher Mas Tarto ada bekas luka tebasan? Pasti dia bikin ulah dengan orang lain, tanya Herman yang di sampingku. Aku yang sibuk sedari tadi bermain HP segera memandang leher Mas Tarto. Betul juga, di bagian lehernya terdapat bekas luka. Shh, jangan keras-keras, nanti didengar sama Mas Tarto atau keluarganya kan gak enak, kataku sambil berbisik kepada Herman. Mas Tarto juga dikenal pemberani di kampung. Meski tak bersikap sok preman, namun dia tak menghajar pemuda atau warga yang sok-sok jagoan. Tidak hanya itu, dia juga pelatih silat di sebuah perguruan berasal dari Madiun. Memiliki murid yang banyak dan berasal dari kampung sebelah sehingga namanya disegani. Usai Pak Ustadz membaca doa, giliran Pak Kades memberikan sambutan. Kemudian tibalah giliran Mas Tarto menceritakan pengalamannya selama di Kalimantan. Kalian lihat luka tebasan di leher saya. Leher saya hampir putus ditebas oleh orang Kalimantan. Waktu itu saya kira saya akan mati di tanah perantauan, tepatnya di tengah hutan. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk hidup sampai sekarang. Tiba-tiba hening saat Mas Tarto menceritakan pengalamannya terhanyut dengan suasana. Suatu ketika saya sedang memeriksa kebun karet milik perusahaan tempat saya bekerja. Biasanya tugas seperti ini kami lakukan 2 hingga 3 orang. Namun entah kenapa 2 orang teman saya tidak datang, hingga saya nekat berangkat sendiri. Untuk jaga-jaga saya membawa senjata tajam. Saat saya berada di kebun di tengah hutan, saya bertemu dengan seorang warga lokal. Sepertinya dia sedang berburu, sebab dia tidak hanya membawa senjata, juga membawa sumpit dan memakai tas rotan.
Mas Tarto lalu menyeruput kopi dan menghisap rokok, kemudian melanjutkan cerita. Waktu itu kami saling bertatapan mata, mungkin merasa jago, jadi tidak takut sedikit pun. Aku sering berkelahi di kampung halaman ini, jadi bukan masalah, pikirku. Hanya saja aku terbiasa dengan tangan kosong dan tidak berniat menghilangkan nyawa orang lain. Mas Tarto kemudian menghela nafas dan mengingat semua peristiwa saat itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.